Hardiansa, Eskom MM&Co. Terima kasih telah menyaksikan video ini, saya ucapkan, dan kita langsung saja untuk melihat apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk profil saya bisa kalian baca di layar. Oke, kita lanjut ke materi yang kita bahas. Oke, pada pertemuan pertama ini ya, untuk mata kuliah pemrograman web 1 kita akan membahas rencana pembelajaran semester ya. Ini yang akan kita bicarakan selama 1 semester. Apa aja yang akan kita pelajari. Oke, sebelumnya karena di sini kita masih dalam keadaan PPKM ya, walaupun level 1, 2 atau 3 itu. Tapi ada teman-teman yang tidak bisa hadir tatap muka ya. Ini saya akan membicarakan tentang aturannya. Jadi ketika kalian belum divaksin, nggak bisa divaksin, atau sedang sakit ya, kalian bisa menghadiri perkuliahan secara daring. Caranya bagaimana? Kalian tinggal buka e-learning, kalian kerjakan pretest, kalian baca modul, kalian mengerjakan post test ya. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah belajar secara mandiri. Nah, kebetulan kita hanya e-learning 4 kali ya secara biasanya ya. Nah, itu berarti kalian bisa berdiskusi ketika ada topik atau forum diskusi. Nah, begitu caranya. Tapi kalau bisa diusahakan untuk tatap muka. Jadi diskusinya lebih gampang karena kita sudah tidak ada Vicon. Ya, untuk semester 1 sampai 5 kita akan tatap muka dari pertemuan pertama ya, karena libur jadi diganti e-learning. Pertemuan pertama sampai sebelum UTS. Setelah UTS kemungkinan besar kita akan online ya pembelajaran. Seperti itu. Nah, untuk pemrograman web ya, web 1 ini kan berbobot 3 SKS. Ya, 3 SKS berarti 1 SKS itu sebenarnya mekanismenya 50 menit ya untuk tatap muka. Jadi 50 menit. Itu untuk 1 SKS. Berarti kalau 3 SKS itu harusnya per minggu itu per pertemuan itu 150 menit. Itu 1 SKS. Jadi 1 SKS 50 menit tatap muka, 60 menit tugas, dan 60 menit belajar mandiri. Jadi kalau kita hitung 1 SKS itu kira-kira 170 ya. Per SKS ya, 170 menit. Jadi kalian tatap muka ini hanya 50 menit dibandingkan dengan tugas kalian per minggu dan belajar mandiri kalian sebesar 120 menit. Nah, kalau 3 SKS tinggal dikalikan 3 ya. Nah, itu mekanisme pembelajaran di mata kuliah apapun ya seharusnya. Jadi kalian jangan hanya mengandalkan tatap muka yang 50 menit. Nah, contohnya begini ya. Di pertemuan pertama kita akan membahas mengenai pengenalan web ya. Pengenalan web itu seperti apa web, bentuknya seperti apa, bisa disentuh atau di abstrak ya bentuknya ya. Nanti kita akan belajar masalah tersebut. Nah, itu kita akan berbicara, berdiskusi
selama 50 menit. Nah, sisanya kalian harus belajar mandiri sebanyak 60 menit atau 1 jam ya, dengan membaca buku, melihat video ya, video tutorial gitu ya. Dan kalian akan mengerjakan tugas sebesar 60 menit. Mungkin pertama-tama kalian bisa mengerjakan pretest atau dan post test gitu ya. Itu termasuk penugasan. Itu kalau dihitung 1 SKS ya. Nah, kita dikalikan 2 aja. Nanti pertemuan berikutnya akan berkembang. Untuk pertemuan 1 kita akan mengenal mengenai web, bentuk-bentuk web ya. Bagaimana sebuah web bisa dilihat dari browser gitu ya. Apa itu browser? Terus bagaimana cara kerjanya web tersebut. Nanti pertemuan kedua kita akan membahas tentang HTML, Hypertext Marquee Language. Terus pertemuan ketiga kita akan membicarakan tentang HTML. Ya sama ya, tapi berkaitan dengan format teks dan karakter khusus yang berbasis web tentunya ya. Kita akan membahas tentang aplikasi. Jadi sebuah software itu sekarang ini bisa diistilahkan ada 2 jenis gitu ya. Aplikasi yang berbasis web atau aplikasi berbasis desktop gitu ya. Nah, desktop itu biasanya kita dibagi 2 lagi. Yang pertama di komputer gitu, yang kedua di mobile gitu ya, bisa Android, bisa iPhone gitu ya. Terus pertemuan keempat kita akan membahas bagaimana menampilkan gambar, suara, dan video di web ya. Ini semua berkaitan dengan pemrograman tentunya ya. Jadi kalian sebelum mempelajari ini kalian harus menyiapkan text editor ya, menyiapkan web servernya ya. Nanti dilihat di modul menggunakan web server apa, karena ada 2 yang tren ya, sebenarnya banyak ya web server. Contohnya adalah IIS ya, untuk pengguna di ASP ya, bahasanya ASP gitu ya, atau PHP yang sering kalian dengar gitu ya, menggunakan server web itu Apache atau Nginx ya. Nah, banyak lagi sebenarnya web server ya, cuma yang biasa digunakan adalah server web dan server webnya maksudnya IIS dan Apache gitu, atau Nginx. Oke, lanjut ya, nanti itu akan bahas karena itu merupakan materi pertemuan pertama ya. Terus kita akan berbicara tentang hyperlink ya, membuat hyperlink atau membuat hyperlinknya itu otomatis ya. Misalnya kayak kita buat tombol nih, simpan, atau kita membuat tombol logi. Nah, di dalam tombol itu kan ada hyperlinknya ya. Nah, nanti kita akan bahas itu. Terus pertemuan 6 kita akan membuat bullet numbering ya, dan list ya. Ini simple, tapi kita akan langsung praktek ya, bagaimana ya ini mempraktekkannya. Jadi semua ini kebanyakan adalah praktek ya, walaupun nanti ada ya, karena 3 SKS ya. Lanjut membuat tabel ya, tabel, terus membuat form, ada tombolnya, ada text boxnya, itu pertemuan 8 ya. Ada drop down list. Sebenarnya ini pertemuan 8 ini krusial ya, karena kebanyakan memang dalam pemrograman web form ini sangat penting juga gitu ya. Selain
penghias nantinya. Tapi kita akan membahas tentang bagaimana membuat form ya. Tentu saja yang kita bahas di sini dengan tagnya HTML. Saya agak ragu ya untuk membahas bahwa HTML ini bahasa pemrograman atau enggak. Oke, pertemuan 9 membuat frame ya. Terus iframe pertemuan 10. Nah, ini UTS karena kita 3 SKS berarti sampai pertemuan 9 kemudian UTS. Nah, setelah itu baru kita online ya. Mudah-mudahan sih tidak. Ya, ketika setelah UTS mudah-mudahan negeri ini membaik, sudah tidak ada PPKM lagi dan kita bisa tatap muka. Oke, pertemuan 10 kita akan membahas mengenai iframe ya, lanjutan dari iframe tadi. Terus membahas pertemuan 11-nya CSS ya, cascading style sheet ya, itu memakan waktu lama juga ya, makanya kita akan membahas CSS ini di 2 pertemuan, mungkin bisa ketiga gitu ya. Ya, karena bersangkut pada fungsi div ya. Nanti fungsi div mungkin sedikit karena kita mungkin membahas